Halo guys, kembali lagi bersama saya Arya Bagus Permono dengan NRP 17 dari P4 RMA. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait 3D reconstruction, di mana di sini saya akan mengambil pembahasan pada neural radiance fields. Nah, sebelumnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pertama-tama kenapa saya mengambil ini? Karena rekonstruksi 3D tradisional seperti SFM dan fotogrametri itu memerlukan banyak gambar dan proses geometris yang rumit gitu. Nah, munculnya deep learning itu membuka pendekatan baru berbasis neural networks. Nah, salah satu yang paling berpengaruh yaitu NERF itu sendiri, yang diperkenalkan oleh Mildenhall pada 2020 dari Google Research. Nah, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan terkait konsep dasar NERF. Alih-alih membuat model 3D secara eksplisit atau menggunakan printer gitu ya, membuat secara manual menggunakan mesh. Nah, di Nerf sendiri itu melatih jaringan syaraf untuk mempresentasikan bagaimana cahaya dipancarkan dari setiap titik di ruang 3D. Nah, untuk contohnya sendiri itu Nerf ini menerima input sekumpulan gambar dua dimensi dari berbagai sudut kamera dan juga parameter posisi serta orientasi kamera. Dan objeknya sendiri yaitu representasi volumetrik yang bisa menghasilkan gambar baru dari sudut pandang manapun atau novel view sintesis. Nah, cara kerja singkat pertama dari sampling, yang dimana setiap piksel pada gambar dianggap sebagai sinar X-ray yang melintasi ruang 3D. Berikutnya ada network query, di mana jaringan saraf menerima posisi sumbu 3D yaitu X, Y, dan Z, ditambah arah pandang, lalu menghasilkan dua nilai, ada density dan color. Berikutnya ada volume rendering, di mana semua titik sepanjang sinar itu digabung untuk menghasilkan warna akhir dari pixel. Berikutnya ada keunggulan Nerf di sini yaitu pertama-tama dapat menghasilkan gambar yang realistis dan halus. Kedua, dapat membuat view baru tanpa data tambahan. Dan tiga, yang paling menguntungkan di sini adalah tidak butuh model 3D secara eksplisit. Karena model 3D akan diambil dari hasil pengambilan gambar dua dimensi dari berbagai sudut atau berbagai sisi. Namun berarti Nerf di sini nggak ada keterbatasan gitu. Untuk pertama-tama keterbatasannya sendiri yaitu adalah trainingnya lama gitu. Jadi bisa berjam-jam per scene. Lalu butuh kalibrasi kamera yang akurat karena dalam pengambilan gambar terutama harus kalibrasi untuk memastikan kamera dapat mengambil gambar dengan baik gitu. Dan juga tidak cocok untuk objek yang bergerak cepat karena butuh ketelitian dalam mengambil gambar ya. Sedangkan kalau untuk objek yang bergerak itu akan menyulitkan kamera untuk menangkap gambar dua dimensi. Nah, yang terakhir dari ukuran model itu menjadi besar. Nah, mungkin dari inovasi yang modern dari penerapan Nerf itu sendiri, untuk saat ini ada instant Nerf yang didirikan oleh Nvidia pada 2002, di mana training itu hanya dalam hitungan detik menggunakan hash encoding untuk mempercepat proses. Lalu ada MIP Nerf, Nerf Plus Plus, atau Luma AI. Ini adalah versi lanjutan dengan efisiensi dan kualitas yang lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah contoh implementasi, di mana contoh implementasi ini banyak sekali implementasi
dari beberapa teknologi yang sudah menerapkan NIF ini. Paling pertama yaitu adalah Google Research, dari Google. Terus berikutnya ada NVIDIA Instant NGP. Terus lalu ada Luma AI, dan yang terakhir ada Nerve Studio. Di mana framework yang digunakan di sini yaitu adalah PyTorch dan TensorFlow. Berikutnya ada CallMap juga untuk estimasi kamera. Nah, untuk tantangan riset atau mungkin apa ya, sesuatu yang perlu dikembangkan ke depannya terkait penerapan Nerve ini, itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan rendering, lalu mengatasi pergerakan objek dinamis atau dynamic nerve, lalu menyimpan model yang lebih ringan. Karena kan tadi disebutkan bahwa model yang disimpan oleh Nerve itu besar ya. Dan terakhir, tidak dapat integrasi dengan sistem video secara real-time. Nah, untuk masa depan, apabila Nerve ini dikembangkan secara optimal, itu bisa bisa sangat bisa untuk diimplementasikan pada metaverse atau AR VR, di mana ya teknologi ini dapat mengintegrasikan Nerve di masa depan. Lalu berikutnya ada video holografik secara interaktif, dan yang terakhir ada AI generated 3D model. Mungkin ini adalah referensi saya dari pengambilan materi. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan terkait 3D reconstruction dan penerapan Nerve. Terima kasih.